mulai berubah itu saya merasakan sendiri ya, sejak mantan-mantan ajudan itu ingin mengambil posisi bahwa mantan ajudan adalah Polri, anggota Polri yang sepertinya tanda petik wajib harus menjadi Kapolri. Nah itu yang membuat rusak tatanan pergantian Kapolri di situ. Balik lagi di podcast Bikin Terang bersama saya Fazilah Khairunisa dan tentunya ada Mas Gaib. Dan Mas Gaib, kita kali ini kedatangan seorang yang spesial dan akan membahas sesuatu yang spesial juga tentunya. Beliau adalah mantan apa ex ya? Kalau ke presiden nggak boleh mantan. Nggak boleh mantan ya, jadi ex ya atau periode jabatan gitu ya. Ini Wakapolri yang dikenal orangnya sederhana, jujur, berani, yang harusnya jadi Kapolri kan? Harusnya jadi Kapolri, tapi kayaknya beliau menolak menjadi Kapolri. Kenapa menolak kita juga nggak tahu. Nggak tahu alasannya. Beliau adalah Komjen Polisi Ugro Seno. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Mas Gaib, Mbak Sila. Ini kita lagi rame bicara reformasi Polri, jadi pasti Anda menunggu-nunggu kan. Memangnya Pak, Polri emang perlu direformasi? Ya, ingat reformasi yang pertama dulu ya. Ya, tahun 99 ya kan. Setelah reformasi, setelah pisah dengan ABRI, dengan TNI kan. Dari ABRI dulu. Nah, saya baca-baca lagi, ternyata reformasi itu bukan hal yang ringan, membutuhkan TAP MPR dulu masih ada TAP MPR ya, nomor 4 tahun 98. Nah, sekarang ini apakah reformasi dalam rangka reorganisasi, dalam rangka restrukturisasi atau rekulturisasi ke depan, ini perlu dijelaskan dulu. Tapi kalau mungkin banyak permasalahan yang terjadi sekarang di masyarakat, nah mungkin reformasi ini hanya dikaitkan dengan terbitnya Perpres nanti mungkin ya, kemudian arahnya ke refungsionalisasi atau reaktivasi lagi Polri ke depan yang lebih berbasis kepada peran Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, baik di bidang pemeliharaan Kamtipmas maupun di bidang penegakan hukum itu. Jadi kalau menurut Pak Ugro, dari mana reformasi itu akan dimulai? Ya, kalau dari mana, tugas polisi ini kan bukan terkotak-kotak, ini di sisi lain pencegahan, di sisi lain penegakan hukum. Karena semua polisi dimanapun dia bertugas, itu harus menguasai ilmu kepolisian secara utuh. Baik itu tugas di bidang preventif, ada juga preemptif, biasanya dilakukan oleh fungsi-fungsi Binmas untuk bicara kepada publik, dan juga ada lagi penegakan hukum, dan ada tugas-tugas tambahan lain, misalnya tugas pasukan perdamaian internasional PBB seperti juga ada. Ya, oke. Berarti tapi sebenarnya seberapa urgensi sih Pak untuk reformasi Polri ini? Apakah ini juga termasuk dengan atas jawaban begitu? Kalau kemarin kan ya kita sempat ini isu Kapolri minta diturunin, dicopot apa segala macam. Apakah ini juga untuk menjawab desakan itu atau seperti apa? Jadi sebetulnya Polri kan sudah berjalan cukup lama kalau dikaitkan dengan sejak dipilihnya Kepala Kepolisian Negara pertama ya, atau Kepala Kepolisian Nasional pertama Pak Jenderal Sukanto dulu, tahun 46. Jadi perjalanan itu pergantian Kapolri ini kan tidak ada masalah, alamiah, ada waktunya diganti, ya kan? Sampai waktu tahun berapa ya, sebelum tahun 80-an lah, itu Kapolri itu selalu dipimpin oleh PT IKA Angkatan Ganjil. Angkatan Genap tidak pernah dapat karena mepet dengan Angkatan Ganjil. Jadi misalnya habis Angkatan 1, Angkatan 3, Angkatan 3, Angkatan 5. Begitu Angkatan 5, Angkatan 7, Angkatan 6 bagian di situ. Jadi dan semua bisa menerima, nggak ada masalah. Pak Ugro Angkatan Ganjil apa genap? Saya 21, tapi setelah lulusan AKABRI itu waktunya setahun mepet sekali itu, nah itu mulai berubah. Nah, mulai berubah itu
saya merasakan sendiri ya, sejak mantan-mantan ajudan itu ingin mengambil posisi bahwa mantan ajudan adalah Polri, anggota Polri yang sepertinya tanda petik wajib harus menjadi Kapolri. Nah itu yang membuat rusak tatanan pergantian Kapolri di situ. Jadi seharusnya siapapun bisa menjadi Kapolri, punya kesempatan. Jangan ditentukan kalau harus mantan ajudan seperti itu. Jadi kita lihat aja lah, Pak Awaludin Jamin dulu kan waktunya juga nggak sampai lebih 4 tahun. Pak Anton juga rata-rata 2-3 tahun. Pak Sanusi, Jenderal Sanusi Kapolri juga waktunya sama. Jadi kalau lebih dari 4 tahun itu ya 3 tahun lebih, orang juga pasti kan jenuh ya. Ya kan? Nah, ini di sini yang bahaya nanti kreativitasnya kurang. Kepemimpinan udah mulai jenuh, tapi kan Kapolri ya kalau dibilang jenuh kan biasanya jenuhnya kan nggak kelihatan Kapolri masih jenuh ya. Kalau Kapolsek misalnya 4 tahun pasti kan jenuh. Kapolresnya 4 tahun juga jenuh di situ ya. Jadi sebetulnya setiap presiden itu harus yakin bahwa Polri itu akan selalu catur prasasti yang kedua itu Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Jadi jangan ragu-ragu lah dengan anggota Polri siapapun yang disiapkan dan punya kesempatan untuk menjadi Kapolri itu saja. Yang jenuh masyarakat kali Pak. itu yang Kapolri masyarakat yang jenuh ya. Masyarakat jenuh kan mungkin lihat ada kejadian-kejadian misalnya di bidang pelayanan ada kekurangan, di bidang penegakan hukum juga ada kekurangan dan sebagainya. Kemudian ada kejadian-kejadian misalnya kasus Sambo dan sebagainya. Kan masyarakat pasti tanya-tanya ini. Jadi kuncinya menurut saya ya komunikasi dan informasi kepada publik ini masih belum tuntas, terbuka, transparan seperti itu. Ada kesan di masyarakat presiden tuh ragu untuk mengganti Kapolri. Bahkan ada yang bilang kok presiden kayak kurang berani ya mengganti, sehingga harus membentuk tim reformasi. Ini mengingatkan kita pada kasus zaman Gus Dur dulu Pak, ada Bimantoro kalau nggak salah, yang pengen diganti itu kan nggak bisa diganti ternyata, agak pelik gitu. Situasi ini gimana Pak? Mirip-mirip atau? Ya harusnya tidak perlu timbul situasi seperti itu kalau memang presiden, saya melihat 2015 lah. Kenapa 2015 Presiden Jokowi langsung memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman? Masih ada waktu 1 tahun. Dan Pak Sutarman berhasil mengamankan pemilu sampai Pilpres 2014, 2013, 2014. Kenapa tiba-tiba diganti ya? Di sini ada kondisi bahwa seolah prerogatif presiden itu bisa memberhentikan, mengangkat Kapolri semaunya sendiri. Ya padahal pemilihan seorang calon Kapolri itu yang saya alami pada saat presiden masih Pak SBY, itu waktu akan mengganti Pak Timur ke Pak Sutarman, itu presiden hanya mengarahkan tolong carikan pengganti Pak Timur. Sudah cukup lama 3 tahun ya. Timur Pradopo ya. Jadi yang masih ada usia jabatan kurang lebih 2-3 tahun. Nah, kita rapat bersama Kapolri, terus kemudian waktu itu saya ikut juga di situ, Propam semua perwira-perwira tinggi, Wanjakti Polri itu mencari nih yang punya prestasi loh. Bukan asal wah ini yang mantan ajudan. Akhirnya terpilih Pak Sutarman. Kebetulan Pak Sutarman mantan ajudan Gus Dur. Padahal presidennya Presiden SBY di situ. Ya kan? Nah, jadi otomatis Pak Sutarman ini juga kita siapkan, kita sampaikan pada Pak Presiden, nah dikukuhkan jadi Kapolri. Ya nggak ada masalah. Gitu. Jadi jangan sampai presiden saya maunya ini, saya maunya itu. Ya pekerjaan presiden kan banyak nih. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak seperti itu, karena beliau juga dulu kan pernah pendidikan di Akabri, TNI dan sebagainya. Kan tahu lah kira-kira bagaimana psikologi tentang TNI dan Polri dalam jabatan-jabatan tertentu, pasti beliau tahu. Oh, jadi bukan cuma harus dekat dengan presiden dan seleranya presiden, jadi bisa gonta-ganti sembarangan gitu Pak ya? Ya pokoknya gini, seorang jabatan Kapolri adalah
jabatan karier tertinggi bagi setiap perwira di Polri. Ya kan? Jadi kalau sudah terpilih menjadi Kapolri, itu diharapkan bisa mencapai pensiun di situ atau mungkin berapa bulan sebelumnya bisa dilaksanakan di situ. Nah, kemudian jangan sampai ada bintang 4 aktif 2. Jadi belum waktunya pensiun, kemudian mau diganti. Nah, ini harusnya yang mau diganti ini karena masih aktif ada statutan seperti Pak Sutarman, itu pensiun dini. Tidak bisa nanti ada bintang 42 masih aktif ada di tubuh Polri, nggak bisa. Ini akan melawan piramida kepangkatan. Di polisi kan ada piramida kepangkatan nih. Jenderal bintang 4 hanya 1, aktif itu hanya 1, tidak bisa 2. Berarti Pak Prabowo bener. Nggak bisa sembarangan ternyata. Ini ya, apa namanya, nyopot Kapolri ya, karena memang ada waktunya. Kalau melewati 2 tingkat gitu ya, harusnya dia masih di bawahnya, terus tiba-tiba melewati 2 tingkat di atasnya. Harusnya gini, di Akabri itu kan 4 tahun. Jadi tingkat 1, 2, 3, dan 4 nih. Ya kan? Jadi jangan sampai yang tingkat 4 waktu pendidikan ini masih ada usia setahun, 2 tahun. Tato yang tingkat 1 dulu di pendidikan langsung mimpin jadi Kapolri. Psikologi anggota organisasi ini ya seorang presiden harus tahu lah. Ya, saya maunya ini yang dulu junior jangan, karena ini akan loncat, gitu loh. Nah, jadi sebaiknya yang beda 2 tahun ini masih bisa diterima. Ini nanti pensiun naik lagi, ini 3 lagi. Ini norma yang tidak tertulis, tapi itu harusnya bisa diikuti. Karena ya kualitas orang perwira lulusan Akabri menurut saya hampir seluruhnya sama lah, nggak ada yang beda jauh lah. Nah, beda hanya di seni kepemimpinan, kemudian bagaimana dia memanage pengungkapan suatu kasus, kemudian bagaimana dia komunikasi dengan masyarakat, dengan anggota dan sebagainya. Ini banyak penilaian. Tapi kalau ilmu tentang kepolisiannya, ya pasti sama, lulusan Akabri kepolisian pasti sama. Pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolda gitu ya. Ya kalau kita lihat pendidikan Akabri kan tidurnya sama-sama, bangunnya sama-sama, olahraga pagi sama-sama, makannya sama, mandi sama-sama, semuanya mandi. Terus apel pagi sama-sama, berangkat kuliah sama-sama, sampai tidur lagi sama-sama terus. Ya kan? Jadi nggak ada yang wah ini lulusnya terlalu jauh nilainya akademisnya, katakan hampir tidak ada. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat sekarang, tadi Mas Gaya bilang, makanya sebenarnya mungkin terkesan itu sesuai aturan gitu ya, kenapa nggak dicopot gitu. Tapi kalau Pak Gul ngelihat sendiri, apakah memang ini murni memang karena ingin sesuai aturan, atau memang ada tujuan khusus gitu ya, Kapolri tetap dipertahankan, atau seperti apa? Ngelihat kondisi sekarang, terus kepercayaan masyarakat terhadap polisi juga berkurang, apalagi kemarin kerusuhan gitu. Atau ini Kapolri sangat kuat. Iya, jadi nggak bisa sulit. Nah, gitu gimana ngelihatnya Pak Gro? Kalau saya lihat siapapun bisa jadi Kapolri, Mas. Siapapun. Nggak ada yang kelebihan banyak, ada yang kekurangan banyak, nggak ada. Jadi kalau misalnya seperti kondisi saat ini ya kalau misalnya presiden ingin ganti Pak Listio Sigit nih, ya dipanggil presiden. Mas Listio saya siapkan untuk jadi menteri sini gitu. Seperti Pak Tito Karnavian kan bisa. Ya, Pak Tito. Ya kan? Kan masih bisa dibentuk menteri apa lagi ini? Satu lagi misalnya, satu dikorbankan gitu kan. Nah, kan bisa dijadikan situ. Ya pasti, wah saya nggak bisa Pak menolak. Ya melawan perintah presiden kan nggak boleh seperti itu. Ya udah ikuti saja. Tapi pensiun dini, saya rasa udah lebih 4 tahun ya. Kan dalam ini agak lama juga Pak ya? Iya cukup lama. Ya, Pak Listio ini lama ya? Mau jabat Kapolri 1 hari, mau 2 hari, ya sama aja kan. Dulu ada Pangdam berapa hari, tentu kecelakaan pesawat meninggal. Apa kan namanya berapa hari juga ditulis Pangdam juga di situ. Gitu aja.